Shalom. Shalom. Nah, kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Seperti biasanya, kita mau duduk tenang sejenak, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita mau sama-sama melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, sebelum kita menaikkan pujian kita, saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menutup mata sejenak, merenungkan setiap kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mengucap syukur untuk setiap hal yang mungkin menyedihkan hati kita, untuk setiap hal yang pasti menyenangkan hati kita. Mari kita mengucap syukur saudara. Kita katakan, Tuhan terima kasih, setiap hari selalu baru, dengan masalah yang baru, dengan hal-hal yang baru, tapi berkat Tuhan tidak pernah tidak terjadi di dalam kehidupan kami. Katakan dengan sungguh-sungguh, tundukkan kepala, jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke kanan, jangan mengingat apa yang ada di belakang. Cuma tundukkan kepalamu dan renungkan semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan di sepanjang minggu ini, sehingga engkau akan saya bisa berterima kasih pada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan berikan begitu indah dan ajaib. Saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara.
dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus
Terima kasih untuk setiap cinta kasih yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, menaikkan penyembahan kami, menyatukan kedua telapak tangan kami, menyatukan hati kami, menyatukan setiap ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya keseluruhan ibadah ini Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya roh-roh pengganggu Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir baik di gedung gereja maupun di rumah, semuanya bisa merasakan hal yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami tidak dapat berhenti untuk mengucap syukur, untuk mengatakan terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau melayani kami yang berdosa ini untuk duduk satu persatu di sini, untuk berdiri di altar-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seminggu yang berlalu, semuanya pasti dipenuhi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan menerima setiap penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Mari saudara, kita mengangkat pujian yang kita nyanyikan tadi. Kita nyanyikan kembali dari awal. Kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Setengah suara kita katakan, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia
meskipun saat ini sedang ada sedikit kesalahan teknis, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beribadah. Karena itu, saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Kita mau sama-sama menyanyi satu pujian Dibawa ke Pak Sayangmu. Pasti semuanya sudah tahu kan? Yang belum tahu bisa ikut pelan-pelan liriknya bersama dengan Singers dan WL. Kita mau menyanyi, kita katakan, aku ingin selalu berada di hadiratmu. Goyang kiri kanan. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami, dan kami selalu melihat bahwa penyertaan-Mu yang sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah dalam dunia ini hanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Dan iman kami Tuhan, kami akan terus
semakin hari bukan semakin merosot, tetapi iman kami dan perbuatan kami semakin hari kami semakin melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan menyiapkan hati kami, pendengaran kami, mata kami Tuhan, untuk kami melihat, membaca, dan mendengar kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu saat kami tunduk di dalam firman-Mu, saat kami merendahkan hati di dalam hadirat-Mu, kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup berjalan dengan kemampuan kami sendiri, tetapi kami tahu kami akan mampu melewati jalan kehidupan ini saat kami menyerahkan segalanya di dalam kuasa daripada-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Kau adalah yang berkuasa. Hanya kuasa Tuhan yang besar daripada kuasa di dalam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Hamba-Mu juga menjalankan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang turut campur tangan, biar Engkau Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu, biarlah dalam setiap apa yang disampaikan itu menjadi bahan pembelajaran dalam kehidupan kami, untuk hari-hari ke depan kami adalah selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu adalah kekuatan hidup kami, firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Malam hari ini saya akan membawa judul firman Tuhan adalah pencobaan adalah pembentukan. Pencobaan itu sama artinya dengan pembentukan. Nah, kalau kita dapat melihat saudara, di tengah-tengah situasi saat-saat ini, banyak hal respon daripada orang demi orang, seorang demi seorang yang lain, kita dapat melihat bahwa banyak respon yang berbeda. Ada yang respon tidak dewasa, tetapi ada respon yang dewasa. Dan kita dapat melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu mengajak kehidupan kita untuk semakin hari semakin dewasa. Ya, sama halnya kadang-kadang saya melihat saudara, orang cepat sekali mengatakan iya, tapi perbuatannya tidak menyatakan bahwa ia mengerti. Kadang-kadang ada orang hanya membaca tapi tidak memperhatikan. Ada bahkan hanya menjawab terima kasih tapi tidak membaca terlebih dahulu. Ya. Ada banyak hal saudara, macam-macam orang. Ada banyak hal dengan sesuatu hal yang terjadi dalam negara kita ini. Ya. Sebelum ada vaksin harus ada vaksin. Setelah ada vaksin dipertanyakan. Sama halnya juga dalam kehidupan kita. Jadi kenapa hidup kita harus tunduk di dalam firman Tuhan supaya kita mengerti. Sebenarnya kita dapat mengerti apa yang menjadi tulisan, kita sudah mengerti. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa hal-hal yang kita lewati kok merasa susah, atau kita rasa susah, kok nggak ada perubahan. Kembali lagi saudara, kita dapat melihat bahwa mana perubahannya. Kita hanya bertanya mana perubahannya, tetapi kita tidak pernah kembali pada diri kita. Apakah kita sudah mengerti? Apakah kita sudah berubah? Kadang-kadang saudara tanpa disadari, iya, tanpa disadari. Orang saat ini mengerti, tapi sebenarnya tidak mengerjakan. Kalau kita dapat melihat semua peraturan atau semua hal yang tertulis itu sudah jelas, bahasanya bahasa Indonesia, dan kita mengerti bahasa Indonesia. Kita sudah membaca, tapi kadang-kadang kita tidak dapat melakukannya dengan baik. Sedih sekali saudara, kalau kita sudah mengerti bahasa di dalam tulisan itu, tapi kita tidak mengerjakannya, itu sedih sekali. Sebenarnya harus kita pertanyakan, kita mengerti?
Maka dari itu kenapa dikatakan pencobaan itu mempunyai arti yang sama, pembentukan. Kalau kita dapat melihat bahwa firman Tuhan sudah jelas, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Firman Tuhan sudah tegas mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Tetapi terkadang kita dapat melihat bahwa saat-saat ini, aduh, mana ya pencobaannya kok begini susah. Padahal firman Tuhan itu tegas mengatakan apa yang kita alami saat-saat ini pencobaan biasa. Dan kembali ditegaskan dalam firman Tuhan itu tidak akan melebihi dari batas kemampuan. Tidak akan melebihi dari batas kemampuan kita. Sudah jelas tertulis. Maka dari itu hal-hal yang kita anggap bahwa pencobaan ini kok tidak selesai-selesai, atau yang kita lewati jalan ini bahwa kok berat, kok beban sekali gitu. Sebenarnya bukan jalan hidupnya, tetapi kitanya yang kurang. Ya saudara, banyak saat-saat itu, aduh kok berat ya, kok berat. Tapi kita tidak mau. Sudah tertulis firman Tuhan jelas, pencobaan yang kita alami pencobaan biasa. Tapi kita tidak pernah memperhatikan hal-hal yang kecil. Nanti saya akan memberikan cuplikan video, saudara, hal yang terkecil sebenarnya. Tetapi kita tidak pernah melihat ada hal yang terbesar yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Karena kita tidak melihat ada Tuhan sediakan hal yang besar. Tapi hal-hal yang kecil yang diperhadapkan dengan kita merasa bahwa ini besar, ini berat, ini susah. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal pertama ayat 2. Yakobus pasal pertama ayat 2. Firman-Nya berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu kita buka berikutnya di dalam Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13. Firman-Nya berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Perlu kita renungkan, ya saudara. Yakobus berkata apa? Yesus berkata apa? Yesus berkata, jauhkanlah kami dari pencobaan. Tetapi Yakobus menganggap bahwa pencobaan, anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Anggaplah itu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Kalau kita dapat melihat bahwa kok bertentangan sekali. Tetapi perlu kita pahami bahwa firman Tuhan ini membentuk kehidupan kita. Kenapa Yesus berkata, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan? Tetapi sedang Yakobus mengatakan, anggaplah pencobaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya. Bahwa kita dapat mengerti, saudara, dalam hidup ini perlu adanya namanya tantangan hidup. Pencobaan itu perlu kita lewati. Kalau kita dapat melihat Abraham diuji atau dicobai imannya, saat Tuhan memberikan sesuatu hal yang diharap-harapkan, tapi Abraham dicobai, diuji. Maka dari itu, kalau kita dapat melihat Yesus berkata apa, Yakobus berkata, titik tengahnya adalah kedewasaan dari hidup
kita berhadapkan pertanyaan ini kepada orang yang belum percaya pada Yesus, wah, pelip-pelan ini ya. Pasti mengatakan, katanya lalui daripada pencobaan. Tetapi di dalam kitab ini, anggaplah pencobaan itu adalah sebuah kebenaran. Sama halnya. Jadi mengapa yang saat di awal-awal saya utarakan, kita sudah mengerti, kita sudah membaca, tapi terkadang kita tidak melakukan. Itu yang membuat kita semakin tidak mengerti. Itu yang membuat kita semakin tidak mengerti, karena kita tidak mau melakukan. Kita anggap remeh. Hal-hal yang kadang-kadang tertulis kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan, tahu. Tapi kita anggap remeh, anggap itu tidak ada. Sama halnya juga, kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita anggap remeh. Yang penting kita baca, tapi kita tidak mau menantang hidup itu. Kita tidak mau melewati bersama kuasa Tuhan. Kita anggap apa? Wah, keadaan sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sama keadaan, tidak ada yang berubah. Kita hanya menyalahkan Tuhan pada sebuah keadaan. Keadaannya sama Tuhan, mana? Tidak berubah. Tetapi kita tidak pernah menyelidiki hidup kita. Sudahkah kita berubah? Sudahkah kita mau memahami firman Tuhan? Kenapa di dalam firman Tuhan tertulis pelaku firman? Jadilah pelaku firman. Karena firman Tuhan tegas, kalau kita menjadi pelaku firman, maka mata kita akan melihat bahwa sesuatu hal, kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa Tuhan itu memulihkan. Kuasa Tuhan akan mengubahkan. Yang awalnya kita mengatakan sama Tuhan, mana yang berubah? Tapi kalau kita mau tekun melakukan menjadi pelaku firman, maka semuanya akan berubah. Maka semuanya akan dipulihkan. Dari hal yang terkecil. Contoh-contoh hal yang penting. Nanti kita akan mengerti dari sebuah video ini. Lalu yang kedua, kita dapat melihat Ayub. Ayub bagaimana, Ustaz? Hidupnya sudah benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi apa? Tetap Ayub mengalami ujian. Tuhan izinkan dicobai oleh iblis. Ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang perlu kita aminkan malam hari ini. Kita dapat melihat yang mengizinkan iblis untuk menguji kehidupan Ayub adalah Tuhan. Betul ya saudara? Firman Tuhan sudah berkata, silakan iblis, harta apapun yang milik dunianya silakan kau habisi, tetapi nyawanya milik. Ini adalah sebuah hal yang perlu kita yakini, bahwa kuasa daripada iblis itu tidak mampu mencoba hidup kita. Kenapa saya berkata begitu? Karena kita dapat melihat daripada pribadi Ayub. Karena Ayub taat dan setia, maka daripada kuasa si iblis kalah, tidak mampu mencobai manusia. Kenapa seperti itu? Karena Ayub tidak memiliki iman yang cengeng atau iman yang manja. Karena Tuhan tahu kapasitas atau kemampuan daripada Ayub. Kalau kita dapat melihat kembali Paulus dari awal pertobatannya tidak hidup enak-enak. Pencobaan demi pencobaan itu terus terjadi dalam pelayanan, dalam dia berkarya dalam melayani. Pencobaan-pencobaan selalu terjadi dalam kehidupan. Dan kita kembali lihat Yesus saja sebelum memulai melayani, apa yang dilakukan? Puasa 40 hari melayani. Dan di situ kembali lagi ditegaskan, kuasa daripada iblis tidak dapat mencobai manusia. Karena apa? Saat iblis membawa Yesus dalam lindungan baik Allah,
Saat iblis memerintahkan batu untuk diubah menjadi roti, tetapi hal tetap iblis enggan, jauh atau kalah daripada Yesus. Di sini kita dapat melihat bahwa pembelajaran firman Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus, iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan iman yang biasa-biasa. Kita dapat mengenal daripada Yesus bukan karena keturunan keluarga, bukan, tapi karena kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Amin. 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 Perlu kita tegaskan ya saudara kepada keturunan kita. Nah, kamu percaya kepada Yesus bukan karena papa, mama ini Kristen, tapi karena kamu sudah dipilih oleh Allah dari rahim. Amin, saudara. Amin. Perlu kita tegaskan, perlu kita tanamkan bahwa semuanya Tuhan sudah rangkaikan yang terbaik, rancangkan yang terbaik. Maka dari itu pencobaan itu sama dengan apa yang Yesus nyatakan, apa yang Yakobus nyatakan, itu melengkapi, menggenapi supaya kita dapat menang. Jadi Yesus bukan hanya berfirman saja, tetapi Yesus sudah melakukannya sebelum melayani. Yesus melewati dibaptis. Sebelum melayani, Yesus mengalami 40 hari lamanya untuk berpuasa. Dan kembali lagi kita dapat melihat bahwa daripada kuasa si iblis tidak dapat mengalahkan kita, anak-anaknya. Kita harus percaya, saudara. Kita jangan kalah dengan kuasa daripada si iblis. Kita jangan kalah dengan tipu muslihat iblis dari berbagai masalah, dari berbagai apa yang kita lakukan. Maka dari itu, saya di sini akan menuliskan dalam slide yang ketiga, bisa dibuka. Pencobaan adalah bagian di dalam proses pembentukan kehidupan kita. Jadi dikatakan bagian dalam proses. Jadi apa yang kita alami ini bagian. Bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana kita menuntaskan? Kita harus menuntaskan amanat agung. Hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup, saudara. Hidup kita ini dalam menuntaskan amanat agung. Saat kita dipanggil oleh Tuhan, bagaimana kita menuntaskan amanat agung? Apa yang kita sudah kerjakan dalam hidup ini? Dalam kita melayani, aku soalnya melayani karena disuruh gereja. Bukan, saudara. Melayani itu dari jiwa kita. Jangan sampai kita luang, aku karena disuruh jadi aku melayani. Kalau nggak disuruh aku nggak melayani. Itu berarti keliru, nggak dewasa. Kalau kita tunggu disuruh dulu baru melayani, berarti kita nggak dewasa. Rohani kita kemana? Iman kita kemana? Karena Yesus sudah mengutarakan, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kalau kita nanti mungkin diperhadapkan sebuah masalah, lalu kita mengatakan, aku melayani karena ditulis, karena ada di dalam atau disuruh gereja, itu berarti kita belum dewasa. Kita belum dewasa. Atau mungkin kita ada sesuatu hal terjadi di dalam sebuah gereja antara jemaat dengan jemaat, lalu kita jauh dari Tuhan karena kita ada masalah. Berarti kita belum dewasa. Bagaimana kita melayani? Semua jadi ada hubungan. Hal-hal contoh yang terjadi dalam hidup ini, bagaimana kita dapat memberikan? Bagaimana di dalam rumah kita? Bagaimana kita dalam sekolah kita? Bagaimana dalam setiap aktivitas hidup kita? Jadi proses atau namanya pencobaan itu akan selalu ada dalam kehidupan. Jangan pernah kita menolaknya. Karena dalam hidup ini perlu ada namanya proses pembentukan. Lalu dikatakan bahwa tanpa pencobaan perjalanan hidup kita menjadi sia-sia. Tanpa pencobaan yang terjadi, hidup kita ini akan menjadi sia-sia.
Kenapa seperti itu? Kita tidak diuji, kita tidak melewati ujian. Kalau kita jauh dari Tuhan, berarti kita anggap bahwa pencobaan ini menyiksa hidup kita. Tetapi saat kita dekat dengan Tuhan, pencobaan yang terjadi itu menguji iman kita, kedewasaan. Ada banyak saudara, saat diperhadapkan dengan sebuah pencobaan, mereka menganggap bahwa, aduh, kamu kok merasa tersiksa. Ada yang mengatakan bahwa jauh dari Tuhan itu lebih damai sejahtera. Ada saudara. Kalau orang sudah imannya tidak bertumbuh, maka harus benar seperti itu. Aku jauh dari Tuhan itu semakin damai. Saat aku dekat dengan Tuhan semakin banyak masalah. Itu ada saudara. Dan akan memakai firman Tuhan. Jika aku lebih tahu lebih banyak, maka aku akan dituntut lebih banyak. Itu ada firman Tuhan. Ada tertulis. Jika Tuhan percayakan lebih banyak, kita pun akan dituntut lebih banyak. Karena orang kalau sudah jauh dari Tuhan akan mencari senjata-senjata. Bagaimana caranya untuk menolak sebuah teguran yang terbaik. Maka dari itu pencobaan-pencobaan itu perlu kita alami supaya hidup kita tidak sia-sia. Hidup yang kita lewati harus penuh dengan namanya pembelajaran kita, supaya semakin hari kita semakin dewasa. Dan amanat agung kita dapat melihat kita sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya. Mari kita buka kembali di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita supaya menegaskan kembali 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca. Mungkin saudara sudah membaca berkali-kali sampai usianya 20 kali pun sudah bolak-balik firman Tuhan. Tapi mari kita kembali lagi. Kita harus menjadi pribadi yang kuat dan teguh. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan, saudara, biasa. Jadi jangan mengeluh. Ya, aduh, sepi. Jangan mengeluh. Karena pencobaan-pencobaan yang kita lewati biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu kemampuan kita 30%. Tuhan tahu pencobaan apa yang harus terjadi, harus diuji dalam hidup kita. Iman kita mungkin 50%. Tuhan tahu pencobaan apa yang harus supaya iman kita semakin bertambah, bukan semakin merosot. Lalu kalimat berikutnya saudara, dikatakan ia tidak melebihi apa saudara? Kekuatan manusia. Kalau kita dapat melihat Ayub, iblis yang menang, iblis yang lari. Yesus, iblis yang lari. Paulus, iblis yang lari. Karena Paulus dengan gagah berani melayani Tuhan. Abraham, kita dapat melihat kalau Abraham mau, Tuhan, engkau sudah memberikan aku satu anak dalam jangka waktu yang lama. Enggak mau aku Tuhan. Bisa saja Abraham seperti itu. Tetapi Abraham mau melakukan kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Tuhan ada kuasa yang besar. Jadi kita jangan remehkan saudara. Melayani dengan sungguh-sungguh itu bagaimana? Melayani kita dengan sungguh-sungguh itu bagaimana? Melayani dalam keluarga, melayani dalam gereja, melayani dalam segala apapun. Bagaimana? Jadi jangan remehkan. Jangan kita remehkan dalam sebuah apapun aktivitas hidup. Semuanya tidak lepas dari nama Tuhan. Lalu kalimat berikutnya saudara, kita dapat melihat sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu saudara jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Tuhan tahu kemampuan kita 30%. Tetapi kadang-kadang kita sudah 10%. Aduh Tuhan, berat, gak kuat. Mana kuasamu? Padahal baru 10%. Sama halnya orang binaragawan, saudara. Kalau mau badannya bagus, tapi baru 50 kali sudah keok, gimana badannya bisa terbentuk dengan baik? Baru fitness 1 hari atau 2 hari atau seminggu sudah sakit-sakit semua, berhenti. Bagaimana bisa terbentuk dengan baik? Seorang atlet ingin meraih kemenangan, kalau dia tidak mau berlatih dengan sungguh-sungguh, sama halnya juga kita untuk menyelesaikan pertandingan iman kita dalam dunia ini. Kalau ada sebuah masalah kita sudah jauh dari Tuhan, bagaimana iman kita dipertanggungjawabkan? Firman Tuhan itu luar biasa, ketegasannya luar biasa. Mengatakan apa? Bahwa pencobaan itu sangat biasa yang kita alami dan tidak melampaui batas. Dan firman Tuhan sudah menjamin Tuhan akan selalu menyertai dan akan saudara memberikan jalan keluar. Luar biasa firman Tuhan. Bagaimana kita mau mengambil dan mau melakukan itu, tinggal keputusannya di hidup kita. Keputusannya di hidup kita bagaimana? Kita mau ambil bagaimana? Kalau kita dapat melihat juga album-album atau kita dapat melihat dunia musik di dalam rohani juga, musik rohani, kalau mereka tidak mau berusaha mencari improvisasi atau inovasi dalam permainan musik, bagaimana mereka dapat mengalahkan musik sekuler? Tidak bisa. Ya. Kalau lagunya hanya drumnya duk tak duk duk, kalah dengan apa? Musik dunia. Maka dari itu tidak ada namanya hentinya untuk belajar. Tidak ada namanya hentinya kita melewati segala macam. Kalau kita dapat melihat musik-musik rohani ini sudah luar biasa. Teknologinya juga luar biasa. Mereka sudah mengikuti apa yang menjadi teknologi daripada musik. Bukan hanya keyboard saja, bukan hanya yang besar-besar saja. Mereka sudah mempunyai inovasi-inovasi. Bagaimana kita berkarya? Tantangan itu ada, pencobaan itu ada. Jangan pernah kita hindari. Tapi mari kita lewati dengan kuasa daripada Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan itu bertanggung jawab. Tuhan kita itu bertanggung jawab, saudara. Kenapa seperti itu, saudara? Tuhan lahir, memberikan teladan masa hidupnya. Tuhan disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga, dan kembali ke surga. Firman-Nya Tuhan berkata, Aku akan menyediakan tempat bagimu. Tuhan yang bertanggung jawab. Lalu apa yang harus kita eluh-eluhkan atau kita menjadi keluh kesah hidup kita? Mari kita kerjakan. Tuhan tahu iman kita sampai di mana. Tuhan tahu berapa persen iman kita bertumbuh. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita diam di situ saja. Iman kita mungkin 30% di situ aja sampai kita dipanggil Tuhan. Tidak. Tuhan menginginkan iman kita menjadi 100%. Amin, saudara. Ini bagaimana hidup kita? Lalu yang berikutnya, yang terakhir, mengapa Tuhan Yesus memanggil dan menebus hidup kita? Jadi karena Tuhan tahu batas kemampuan kita, atau Tuhan tahu berapa kemampuan hidup kita untuk menjadi terang dan garam. Perintahnya itu kenapa? Karena orang-orang pilihannya harus mengerjakan kemampuan atau mengerjakan setiap hidup ini
dengan baik. Mari yang selanjutnya kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Jadi kenapa kita harus bertahan? 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun apa saudara? Tidak terjepit. Ini perjuangan daripada Rasul Paulus beserta tim pelayan. Lalu kalimat berikutnya, kami habis akal, namun tidak putus asa. Lalu kalimat berikutnya, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak putus. Karena apa saudara? Percaya Yesus ada kehidupan kekal. Amin. Walaupun kita dihempaskan, tapi tidak binasa. Karena apa? Tubuh jiwa, roh kita milik Tuhan. Jadi jangan pernah patah. Mari, pencobaan yang terjadi itu membuat kita belajar, dan belajar. Jangan pernah kita patah. Mari kita saksikan cuplikan ini. Suaranya sama. Dibantu. Kelas-kelas volumenya berarti. Kita dapat melihat cuplikan singkat ini, saudara ya. Kita dapat melihat bahwa pencobaan yang terjadi dalam kehidupan orang tuanya adalah saudara memiliki, mohon maaf, anak yang kurang lengkap, anak berkebutuhan khusus. Kalau kita dapat melihat pencobaan apa yang dialami,
Kita dapat melihat bahwa trainer-trainernya mengatakan, ayo, 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 ayo. Kalau hati orang tua yang tahu tujuannya yang terbaik buat anaknya, pasti mengatakan apa? Mempersilahkan. Karena apa? Ada yang terbaik yang harus anaknya bisa lewati dengan. Tetapi kalau orang tua tidak melihat ada sesuatu hal harapan, maka mengatakan, wah kamu ngapain buta-buta anakku? Sudah, memang anakku kayak gini, memang gak lengkap. Kita dapat melihat bagaimana pencobaan itu memproses pembentukan. Kita percaya firman Tuhan sudah jelas bahwa pencobaan yang Tuhan berikan itu pencobaan yang biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita ajak anak-anak kita untuk selalu mengucapkan syukur. Kalau misalnya anak-anak kita, saya pun mengalami, saudara, saya dididik, saya mungkin pernah mengalami hal yang mungkin dicubit atau apa, tetapi kalau tahu, orang tua saya tidak marah karena tahu gurunya itu pendidik. Tapi saat-saat ini kita dapat melihat dunia yang terbalik. Ya, sudah tahu nih seorang guru akan memberikan yang terbaik buat anak, walaupun mungkin pakai penggaris atau apa, tapi apa yang terjadi? Malah gurunya yang dipecat. Loh, tanpa disadari, saudara, hal-hal semua itu terbalik. Kalau kita dapat melihat saat ini ada sekolah online, walaupun di tengah-tengah pandemi, ini apa, saudara? Jawaban yang selama ini guru-guru alami. Kalau sudah dilaporkan polisi, guru bisa berbuat apa, saudara? Mungkin anaknya terlalu nakal sampai ditampar. Tapi kadang-kadang apa? Tidak terima. Sebenarnya kita harus melihat tujuan yang ada di belakang. Tujuan kedepannya apa ya? Kalau kita dapat melihat, saya memperhatikan ini dan saya membayangkan dua. Kalau misalnya kita menjadi orang tua dan punya anak seperti itu, dibentak-bentak, bukan di sedikitnya orang, saudara, itu di lingkup besar, di lingkup dilihat banyak orang. Ada dua. Ada yang tersinggung dan memberhentikan. Sudah jangan dipaksa anakku. Memang aku tahu anakku memang kekurangan. Tapi kalau ada sesuatu hal yang tahu orang tuanya ada sesuatu hal yang besar, walaupun anaknya mungkin dibentak, anaknya dipaksa, tahu ada sesuatu hal jati diri yang harus dilakukan. Saat ini, kenapa? Tingkat, kalau kita dapat melihat anak-anak muda sekarang itu luar biasa. Luar biasa, tingkat kriminalitas itu. Kita dapat melihat karena apa? Jati diri yang tidak terbentuk dengan sempurna, jati diri yang tidak ditemani dengan hal-hal yang kadang-kadang sudah tahu anaknya salah, tetapi apa? Dibela. Itu sesuatu hal yang menjerumus. Jadi saya bukan berarti menghakimi, tidak, tetapi saya mengerti. Kadang-kadang kita memberikan teguran yang baik, kadang-kadang kita malah banyak hal. Saya bisa melihat bahwa hal yang terjadi saat ini sekolah online adalah sebuah jawaban dari kuasa Tuhan. Karena seorang guru untuk mengajar itu tidak mudah. Saya pun pernah magang atau PPL namanya di SMK 1 Singosari. Saya ngajar kelas 1 dan kelas 2, itu tidak mudah. Apalagi kalau di dalam ruang kelas itu ada yang tidak naik kelas. Waduh, luar biasa. Saya pernah ngajar kelas 1 SMK dan di dalamnya itu ada 3 anak yang tidak naik 2 tahun. Harusnya dia kelas 3. Itu yang menjadi orang. Bagaimana menikah? Tidak mudah. Kasar, makin tidak mudah. Lembek, makin tidak mudah. Jadi hal-hal yang seperti itu, saudara, pencobaan atau apapun saja, jangan kita mempunyai pribadi yang mengasihani diri sendiri. Kadang-kadang kita masuk atau terjerumus dalam perasaan mengasihani diri sendiri. Nah, mungkin kita dikucilkan,
Iya, memang aku gak punya apa-apa. Memang aku seperti ini, memang aku begini. Kadang-kadang kita mengasihi, tapi kita tidak pernah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Ada banyak hal saudara, dan yang saya alami juga. Mari kita pencobaan atau apapun yang terjadi dalam hidup kita itu perlu. Jadi mari kita menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena kita menganggap apa yang terjadi dalam dunia ini sangat berat. Tidak berat. Karena firman Tuhan sudah berjanji dan tegas. Apa yang kita lewati itu bukan berat, tapi itu hal yang biasa. Karena ada kuasa Tuhan yang memberikan pertolongan. Amin. Ya, saudara, jangan pernah kita putus asa. Saya sangat sedih, saudara. Ada lagi cuplikan yang tidak punya kaki sama sekali, tapi dia bisa nyetir mobil, dia bisa naikin kursi rodanya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia hanya memiliki kedua tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa nyetir mobil, bisa keluarin kursi roda sendiri, bisa naikin kursi rodanya sendiri, dan dia bekerja juga di sebuah perusahaan. Kita dapat melihat besok yang perlu dibangun adalah jati diri. Mari saudara, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya generasi pelanjut kita adalah membangun jati diri di dalam kuasa Tuhan. Amin saudara. Tiada yang mustahil. Semua harus ada usaha. Semua harus ada evaluasi. Gak usah jauh-jauh saudara. Sebuah perusahaan aja supaya berkembang harus ada evaluasi. Dan di dalam evaluasi itu pasti ada hal yang menyakitkan. Kita sudah bekerja sungguh-sungguh, tapi apa? Kamu bekerja apa? Targetmu hanya segini. Padahal sudah siang malam memberikan yang terbaik. Tapi itu bukan hal yang berat. Itu adalah pencobaan untuk kita mengalami pembentukan lebih dewasa lagi. Amin saudara. Amin. Ya. Saya pernah alami itu. Apa kamu ini? Targetnya mana ini? Gak memenuhi. Uangnya mana? Tapi kalau kita responnya sakit hati. Tapi kalau kita responnya bersama kuasa Tuhan akan berbeda. Saya mengalami itu. Dan saya percaya bahwa saudara pun akan mengalami hal yang sama. Jadi jangan pernah putus asa. Pencobaan yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini, mari kita lebih harus dukung, bangun di dalam kebenaran. Ada lagi saudara curhatan ini ya, curhatan. Aduh, aku takut masuk sekolah. Kenapa? Iya, soalnya aku gak kerja tugas semua. Lah, selama ini kamu kemana? Aku terlalu nyantai, sadar sebenarnya. Nah, hal seperti itu saudara. Ya saya bilang kerjakan lagi tentang tanggung jawab. Semua memang kalau nggak dikerjakan, akhirnya pas sudah targetnya terlihat apa saudara? Numpuk dan akhirnya bilang sibuk. Itu pasti. Saya pernah mengalami juga saudara saya masuk. Tapi kalau kita kerjakan, lambat laun kerjakan, maka saat pengumpulan semua kan baik ada. Tidak akan kita bilang sibuk, susah dihubungi atau. Dan itu terjadi pada ponakan saya sendiri. Entah lagi masuk sekolah ini, tatap muka. Kenapa aku tugasnya banyak kan? Nah, kemana aja kamu selama ini? Ya sekolah online, ya tugasnya. Ya aku mikir masih besok, ternyata ada tatap muka. Jadi harus dikumpulkan. Nah, gimana? Jadi kita harus membayangkan. Saya juga melihat apa yang terjadi pada guru-guru di Indonesia. Dan inilah susah loh.
saudara, saya juga pernah jadi guru. Untuk mengajar itu susah. Dikerasin, bagaimana? Dilembein, bagaimana? Jadi memang harus penuh bijak. Tapi di balik kebijakan kadang-kadang membuat kita merasa harus menangis. Kita dapat melihat guru karena nakalnya siswa-siswi saat-saat ini kita bawa dalam doa untuk generasi-generasi kita, untuk kehidupan kita pun melewati jalan aktivitas hidup ini. Banyak pencobaan yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi itu adalah izin Tuhan supaya kita mengalami pembentukan atau supaya kita belajar firman. Jangan menganggap bahwa Tuhan itu salah atau Tuhan yang salah menempatkan saya. Ada saudara curhatan anak, kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Ada, dan itu orang terdekat. Kenapa aku harus dilahirkan di tempat ini? Teman saya pun, kenapa aku harus lahir di tengah-tengah keluarga seperti ini? Kenapa ya Han? Jangan disesalkan. Kamu dilahirkan adalah untuk kamu menjadi berkat. Aku belum siap kan? Bagaimana hidupmu harus siap? Mari kita bawa di dalam kuasa Tuhan. Semuanya itu berakhir dengan baik. Percayalah saudara, saat kita sungguh-sungguh di dalam tekun, taat kepada Tuhan, tunduk di dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Itu pasti. Jadi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin dari beberapa contoh hal-hal ini memang terjadi saudara. Biarlah semuanya itu baik. Itu adalah tujuan Tuhan supaya kita dapat mengerti dan kembali untuk kita belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jangan pernah putus asa saudara. Banyak hal yang kita harus hadapi, banyak hal yang kita harus lewati dalam hidup. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, dalam malam hari ini kami dapat belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu tertulis Tuhan di dalam kitab Yakobus dan Matius. Kita dapat melihat ada sebuah perbedaan, tetapi itu bukanlah perbedaan, itu adalah sebuah penegasan supaya kami dapat mengerti bahwa hidup kami di dalam kuasa yang daripada-Mu, hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini, apa di mana kita ditempatkan, semuanya tidak ada cara Tuhan yang salah, tetapi cara Tuhan membuat kita mengerti bahwa tangan Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Mari saudara, jangan pernah kita kecil hati, jangan pernah kita putus asa. Mungkin usaha kita mengalami goncangan-goncangan. Jangan kita bertanya, kenapa Tuhan aku harus bekerja di tempat ini? Kenapa Tuhan aku harus bekerja di bidang ini yang membuatku hidup tidak nyaman? Itu bukan cara Tuhan yang salah, tetapi itulah cara Tuhan mengenalkan bahwa engkau punya Tuhan yang luar biasa, bahwa kita punya Tuhan yang sangat-sangat menjamin hidup kita. Tuhan kita bertanggung jawab. Mari saudara, mungkin kita berpikir, mungkin kita dapat melihat cerita-cerita dari orang, kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Bukan cara Tuhan yang salah, tetapi cara Tuhan untuk membentuk hidup kita untuk menjadi dampak yang luar biasa. Mungkin kita berpikir, kita mungkin mengalami, kenapa Tuhan Engkau lahirkan dalam bentuk seperti ini dengan banyak kekurangan. Itu bukan cara Tuhan yang salah, tetapi mari kita sadari, mari kita ubah dalam kehidupan kita untuk kita kembali kepada kuasa Tuhan yang berkuasa. Mari saudara, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang terjadi. Mari kita jangan mengeraskan hati kita. Mari kita jangan mengeraskan hati kita. Mari kita kembali kepada Dia. Mari kita mengingat bahwa ada kuasa Tuhan yang besar. Kalau kita pun membaca, kenapa Tuhan mengatakan, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani,
tetapi adalah untuk melayani. Tuhan ingin memberikan contoh, Tuhan ingin memberikan teladan, Tuhan ingin memberikan bukti yang hidup, supaya kita sebagai manusia dapat mengubah, bukan dari kemampuan kita, bukan dari kepintaran kita, bukan dari berpengaruhnya hidup kita, tetapi bagaimana kita memiliki hati seorang hamba. Firman Tuhan juga pun berkata, jika engkau ingin menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi hamba. Engkau harus menjadi orang yang paling dasar atau orang yang paling bawah. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jika kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus menjadi hamba. Artinya kita belajar, kita dibentuk, kita mau mengalami proses. Jadi saudara, kalau kita mengalami berbagai pencobaan, banyak hal yang kita dapat melihat. Orang yang awalnya melihat tiba-tiba buta, orang yang awalnya bisa berjalan tiba-tiba tidak bisa berjalan. Jangan pernah putus asa. Tuhan punya cara yang tepat, cara yang benar untuk membangun iman kita semakin dalam, iman kita semakin bertumbuh. Tuhan tahu batas kemampuan kita, Tuhan tahu nilai kualitas iman kita. Jadi saudara, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita semakin jauh dari Tuhan karena hal yang kita inginkan itu tidak terjadi. Tetapi mari kita lebih dekat kembali lagi, kita datang lagi di dalam hadirat Tuhan, kita rendahkan diri kita, kita rendahkan hati kita di dalam hadirat Tuhan, bahwa semuanya adalah karya Tuhan yang terbesar. Kita sudah belajar saudara, dalam kehidupan Ayub, dalam kehidupan Paulus, dalam kehidupan Abraham, dan juga dalam kehidupan Yesus, bahwa dalam kuasa daripada iblis tidak dapat mencobai kehidupan manusia. Kita harus ingat itu saudara, bahwa hanya iman kepada Yesus kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Mari kita nyanyikan satu-satunya yang kuandalkan. Kita pakai kunci B. Mari kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan meremehkan, jangan hanya sekedar nyanyi, tapi mari kita benar-benar masuk di dalam nyanyian ini, supaya kita dapat mengetahui bahwa kuasa Tuhan yang menjawab. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan kebanyakan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan yang dapat kuandalkan, dan hanya Kau Tuhan yang dapat kami percaya. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan bentuk kehidupan kami, karakter kami Tuhan, jalan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman. Kami akan tepis Tuhan apa yang menjadi perkataan-perkataan orang dunia. Mana bisa orang menjadi suci, mana bisa orang menjadi kudus. Tapi kami percaya karena Engkau Tuhan yang memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, yang untuk memimpin kehidupan kami Tuhan, untuk kami selalu atau sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami Tuhan, umat-Mu, baik yang di kota Sumeneb ini, baik juga di daerah-daerah lain Tuhan, di negara Indonesia, biarlah kami Tuhan menjadi umat-umat yang memberikan dampak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu dan kami percaya, kami dapat melihat bahwa kuasa-Mu Tuhan yang besar dan terbesar Tuhan daripada kuasa dan dunia, bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan. Pembelajaran hidup kami melalui persoalan hidup, melalui setiap apapun aktivitas hidup kami, pembelajaran dalam figur-figur kami Tuhan, figur sebagai orang tua, figur sebagai kakek nenek, figur sebagai anak, figur sebagai saudara, figur sebagai masyarakat. Biarlah Tuhan Engkau mengajarkan pembelajaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi figur yang terbaik, figur yang sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya semuanya Tuhan, Engkau meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami semua yang ada di dalam ruangan ini, baik juga sidang jemaat-Mu yang ada di dalam rumah demi rumah yang saat ini beribadah, dan juga bagi orang-orang yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang menjamah, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahwa kuasa firman-Mu itu yang besar, kuasa firman-Mu yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita telah mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan, dan sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu Jemaat sekalian mempersiapkan persembahan masing-masing. Jika sudah dipersiapkan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita satu dalam doa. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan dan berkat melimpah dari Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing pribadi Tuhan di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan persembahan kami Tuhan yang ingin kami berikan ke tahta hadirat Tuhan. Kiranya Engkau yang melihat, memperhitungkannya satu persatu, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberkati semuanya Tuhan. Besar kecilnya, jika kami memberikan dengan tulus, maka Tuhan pasti akan menerima semuanya sama di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah persembahan kami ini bisa berguna untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama menyanyi pujian yang berkata, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota Benteng yang tumbuh. Dipersilakan duduk. Kita akan sama-sama menyaksikan berita gereja pada hari ini. Dipersilakan.
Sekian berita gereja pada malam hari ini. Saya yakin tadi saudara Bapak Ibu sekalian bisa membaca yang sudah ditulis, meskipun ada sedikit kesalahan teknis. Minggu depan akan diperbaiki yang lebih baik lagi. Dan kita tiba pada doa dan berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala di Persib. Layanannya di tempat ini sudah cukup sampai di sini. Untuk itu saya memberi waktu, mungkin ada kata-kata atau susah. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan sepatah dua patah kata. Saya ingat setahun yang lalu pertama kali saya datang ke sini menggunakan juga baju kuning ini yang sama dan melihat wajah-wajah yang sama meskipun sekarang nggak lengkap ya. Waktu saya datang lalu tuh banyak banget orangnya. Sekarang mungkin ada kesibukan atau mungkin ada yang kurang sehat kali ya mungkin. Jadi saya ingat setahun yang lalu pertama kali saya datang, saya merasa takut. Kalau mungkin saudara-saudari masih ingat ya yang pernah saya katakan bahwa saya takut ke Madura karena banyak orang yang bilang bahwa di Madura ini orangnya tuh kasar-kasar, suaranya besar, ada bahkan yang bilang jahat. Tapi ternyata setelah saya sampai di Madura dan setahun berlalu tidak terasa, rasanya baru kemarin saya berdiri di sini berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan malam hari ini saya sudah mau mengucapkan perpisahan. Rasanya baru kemarin dan sepanjang setahun berlalu saya ada di sini, saya melihat jemaat yang memiliki sifat yang berbeda-beda, memiliki rupa yang berbeda-beda. Yang saya lihat selama setahun ini yang membuktikan bahwa yang orang-orang bilang itu tidak benar. Yang katanya orang Madura, orang Sumenep itu karena di ujung katanya gitu sih. Jadi orangnya cuek, orangnya tidak welcome, tapi ternyata itu semua terbantahkan, itu semua salah. Karena setahun saya berada di sini meskipun corona ya sebenarnya setahun ini paling banyak tuh dilewati sama corona, sama tante corona nih. Makanya membuat kita tidak bisa terlalu sering bersama-sama, membuat kami tidak bisa untuk datang mungkin ke rumah-rumah, melakukan pelayanan ke rumah-rumah. Akhirnya ada banyak waktu yang kita tidak lewati bersama. Tapi meskipun banyak waktu tidak bisa saya lewati bersama dengan Bapak Ibu jemaat sekalian, saya memiliki banyak kesan di tempat ini dengan jemaat-jemaat sekalian. Mungkin ada yang tidak terlalu dekat ya, kita ada yang tapi saya memiliki banyak sekali kesan di mana jemaat yang ada di GBI Sumenep ini adalah orang-orang yang ramah dan welcome, orang-orang yang mau menerima kami yang ada beberapa ya, saya sama adik saya juga yang pelayanan di sini. Kami yang dari perantauan, maaf. Kami yang dari perantauan datang ke tempat ini dengan tidak mengenal siapapun, tapi di tempat ini kami tuh merasa diterima dengan sangat baik. Bagaimana ada Om Slamet sama Tante Ros, ada Tante Lisa keluarga, ada Om Yeskiel bersama Mbak Dewi, bahkan Celeni, juga Emak dan Bu Iwan sama Cehela yang kalau bercerita dengan mereka sangat menyenangkan. Bahkan ada juga Ko Aryo sekeluarga. Pertama kali saya datang dikasih jamu waktu itu sama Cehela, saya ingat. Terus ada yang baru Mama Ica sama keluarganya dan semua jemaat yang lainnya juga yang saat ini mungkin tidak bisa
bisa hadir, saya merasa bahwa di tempat ini saya memiliki keluarga. Meskipun kita tidak selalu bertemu, kita tidak selalu bicara, tapi di tempat ini saya merasa sangat diterima. Saya merasa bahwa orang-orang yang saya sebutkan tadi maupun yang tidak saya sebutkan itu memiliki kesan yang sangat baik selama setahun itu, karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mau menganggap saya sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai anak, sebagai cucu. Terima kasih untuk semua kebaikan dari jemaat sekalian. Sebenarnya saya masih pengen pelayanan di sini, cuman ya namanya ya, ada pertemuan pasti akan ada perpisahan, tapi pasti akan ada pertemuan lagi. Jadi saya berharap saudara sekalian, kalau nanti satu saat nanti mungkin saya datang lagi ke sini untuk bermain, untuk main atau untuk datang ke sini, saya berharap masih akan diterima sama seperti saat pertama kali saya datang ke sini. Terima kasih banyak untuk setiap cerita, untuk setiap warna, untuk setiap hal yang terjadi di tempat ini, baik di Sumenep, di Dungkek. Saya diterima dengan sangat baik oleh keluarga yang ada di Dungkek. Terima kasih banyak. Dan saya memohon maaf untuk saudara sekalian jemaat, kalau ada banyak kali mungkin saya pernah menyakiti hati saudara sekalian, baik dalam perbuatan saya, perkataan saya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu jadi perkenalan kita bahwa beginilah Susan, beginilah saya yang orang Manado ini datang ke Madura bertemu dengan keluarga baru saya. Saya mohon agar jemaat sekalian bisa memaafkan saya, dan tak bisa saya bilang dengan kata-kata sebenarnya. Saya sangat berterima kasih. Salah satu tempat paling menyenangkan saat saya pelayanan itu adalah di gereja sini. Orang-orang yang saya temukan begitu menyenangkan. Memang ada perbedaan-perbedaan ya, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan antara jemaat dengan jemaat, dengan saya, mungkin dengan pemimpin kita. Itulah namanya bergereja, namanya bersekutu, pasti ada hal-hal seperti itu. Tapi di lain daripada itu, saya sangat bersyukur Tuhan ada kirimkan saya untuk setahun saya di tempat ini. Banyak pembentukan yang terjadi dari saya yang orangnya dulu kalau dibilang ya, saya egois, saya punya ego yang tinggi, saya ini introvert, tidak bisa untuk dekat sama orang. Saya belajar di tempat ini bagaimana saya diterima sebagai anak, saya diterima sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai adik, bahkan kakak. Saya belajar di tempat ini untuk bisa jadi orang yang lebih ceria, yang lebih bisa berbicara dengan orang. Padahal dulunya saya memang kalau mau dibilang pasti berbicara untuk di depan, tapi untuk berbicara muka dengan muka itu susah sekali. Tapi di tempat ini salah satunya mengajarkan saya bagaimana saya mengurus adik-adik kecil. Waktu lalu saya sama Kak Eva, ada adik-adik, ada Obed bersama teman-temannya, mereka Renat yang begitu lucu. Saat melihat mereka main, melihat mereka nanti saling bertengkaran anak-anak, itu buat saya sangat indah. Dan itu kesan saya untuk tempat ini. Ini adalah salah satu tempat yang luar biasa yang pernah saya singgahi di hidup saya 31 tahun ini. Dan pesan saya untuk jemaat sekalian, jangan pernah tinggalkan gereja kita, jangan pernah tinggalkan iman kita, Tuhan kita hanya untuk hal-hal dunia ini. Mari kita tetap satu hati, mari kita tetap dalam iman kita, tetap dalam persekutuan kita. Mau ada mungkin perselisihan, ada mungkin orang yang kita tidak senangi atau apa, sudah begitu yang namanya persekutuan. Tapi jangan pernah tinggalkan tempat persekutuan ini. Ini adalah tempat yang indah, saudara. Jadi tetaplah di sini. Saat saya kembali berikut, masih wajah-wajah ini ya yang saya lihat. Kecuali mungkin ada yang dipanggil Tuhan. Luar biasa kalau dipanggil Tuhan tuh menyenangkan. Berarti kita sudah menunggu untuk ke surga. Tapi saya harap saat saya datang kembali masih wajah-wajah ini yang akan duduk di depan saya, dan
saat corona berlalu, semoga kita bisa saling mengunjungi ke rumah-rumah saat saya datang lagi. Itu sepatah dua kata yang sangat banyak dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan pada ikut bangku. Saudara-saudara ya, dimana berapa banyak ya saudara pekerja pelayan Tuhan, sebab tempat ini adalah pembentukan karakter ya saudara. Orang Batak ya dulu jadi orang yang Madura, jadi orang Oki ya, ya saudara, amin. Iyalah, cenderungan benar-benar Oki malah orang membantu simpangan. Ya, diobat yang saya kasih. Haleluya. Jelas jelas keluar bahasa hamba. Ya, jadi di mana kita tinggal di situ harus kita menyesuaikan diri. Saya baru-baru ya nggak bisa juga baru takut saudara. Sini jual ikan, di sini jual carok. Macam makan motor di papan itu. Pas ngomong nggak bisa, situ 2.000 ya saya bayar 2.000. Beras, kalau orang Jakarta beras itu segantang 10 kilo. Kalau di sini 4 liter. Di Jakarta itu 10 liter. Jadi saya bilang, Melisa gantang, beras 4 liter ngomong nggak bisa. Pulang ke papi, dimutasi. Pak, kok aku segantang cuma dikasih? Oh ya segantang berapa? 10 liter dong. 4 liter, makanya murah. Nah, bawa duit cuma 2.000, beli ikan bisa, beli beras dimutasi. Ya saya harus dapat menyesuaikan diri orang muda bagaimana. Akhirnya saya sekarang nggak betah di Jakarta. Nyalakan juga, amin. Jelas, ini nggak ada petai, nggak ada jengkol di situ. Tapi harus menyesuaikan diri. Ini itu meraup kecilnya mana engkau, benar jagung. Ya, baru baik sakit yang saya pikirkan saya mau makan nasi jagung. Tapi nggak boleh saudara ya. Tapi saya masak sendiri, makan saya puas. Sekarang saya mulai gemuk lagi, amin. Ya, begitulah ya. Begitu juga semua pengerja-pengerja yang praktik di sini pembentukan karakter begitu di tempat ini. Cuma susah bukan praktek, ya membantu pelayanan dia sudah praktek saudara. Ya, puji Tuhan. Untuk itu kami juga keluarga besar Gereja Betel Indonesia, baik cabang maupun juga tentunya ada kesalahan, mohon maaf. Ya Susan ya, Susan tidak pulang ke Manado ya. Pulangnya dia ke nggak tahu ke Jakarta apa Bogor dan itu dia pulang. Juga saya minta dan saya mohon juga supaya juga bisa bekerja dalam pelayanan Tuhan. Tuhan akan memberkati dan kita yakin nanti satu kali Susan menikah kita datang semua. Amin. Amin. Iyalah. Kita mau. Saya tanya Susan mau menikah nggak mau. Nah itu. Jadi saudara punya anak laki ganteng bolehlah. Itu apa cek WA gitu amin ya amin ya itu haleluya haleluya ya dan dia di sini masih bujang amin beri kemuliaan bagi Tuhan Tuhan mungkin seperti saya jodoh sama si Adin kan nggak temu orang namanya toh sebagai ibu gembala ya yang bujang kan kalau udah punya istri suami ya saya nggak kasih amin begitu kan sedikit beliau. Saya juga bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan masih sudah setua ini masih bisa ya sedikit masukan bagaimana melayani bagaimana sebagai seorang wanita seperti itu. Kalau saya modalnya di jamu, saudara, sebab wanita itu harus makan jamu supaya apa? Cerah, yang merah. Harus belajar dari sekitar. Jamu selogaran, garis remaja dan lain sebagainya supaya awetmu muda supaya tidak terkini kacau 72 lo ya aduh masih gagah perkasa dan cantik malam ini ya mari saya undang saudara kita berdiri pertama kita
seluruh salah Jawa Barat aja saya berdoa juga ya saudara untuk yang sakit, yang lemah, yang sudah lama dari gereja dan yang sudah sepuh, gitu. Tentunya kita harus doakan mereka biar kesembuhannya itu jangan pikun saat Tuhan ambil, ya jangan pikun saat Tuhan jemput, tetap kita beriman kepada Tuhan. Itu yang perlu kita doakan selalu ya. Juga kepada Ibu Meli, Bapak Susanto Tantoso juga, Tuhan yang sekarang sudah hadir, katanya jatuh, tapi saya yakin, saya percaya Tuhan akan memberi pengalaman hidup buat Tuhan. Iman ditambahkan ya saudara. Setiap saat kita harus lihat target iman kita setiap saat. Setiap saat kita mau membaca firman Tuhan, sebab dengan membaca kita mempunyai inspirasi berkata kita tentang Bapa di surga. Kami mengangkat tangan kami sebagai jemaat Tuhan, angkat tangan yang melambangkan kita percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu tiba saatnya kami mohon Bapa di surga, belas kasihan-Mu, berkat-Mu senantiasa turun atas kami. Katakan amin. Diberkati engkau di kota, katakan. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati buah kandung-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan, katakan. Diberkati studimu, diberkati suami dan istrimu, diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada, diberkati ketika kami keluar, diberkati ketika kami masuk Tuhan, apapun yang kami tumpangi Tuhan. Oh Bapa di surga, mari senantiasa Engkau melindungi kami, menjauhi kami dari segala mara bahaya. Bapa di surga, Abang juga berdoa buat yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Ibu Meli Tuhan, Bapak Susanto Tantoso Tuhan, berikan kami iman percaya kepada Engkau, juga kepada yang lain-lain yang belum disampaikan Bapak. Biarlah kuasa-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka. Biar selama masih hidup ini kami bertambah-tambah ada pengalaman pribadi. Oh, erat hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau pengharapan dan andalan dalam kehidupan kami. Untuk hidup tambahkan iman percaya kami. Modal kami aja iman kepada Engkau sehingga sakit disembuhkan. Amin. Dalam kelemahan Engkau memberikan kekuatan ya Bapak. Percobaan itu biasa. Oh, di mana Engkau telah tanggung di kayu salib, bahkan Engkau mati hanya untuk masalah kami ya Bapak. Engkau terlalu baik bagi kami sekalian. Engkau mau mati buat kami Tuhan. Oh, yang sesungguhnya kami harus menanggung segala dosa kami, neraka tempat kami. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau memberi iman percaya kepada kami. Dianugerahkan kami percaya kepada Engkau sehingga kami boleh selamat, dan dengan percaya itu kami dapat